Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adil Anis Afifah, NIM 61014210888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat mengenai olahraga prestasi yaitu kriket. Saya akan share PowerPoint-nya. Yang pertama, mengenai sejarah olahraga kriket. Kriket pertama kali dimainkan di Hampshire, Inggris pada abad ke-16. Namun ada banyak pendapat yang bermunculan tentang asal-muasal olahraga ini. Ada beberapa yang menyebut kriket berasal dari sebuah permainan bernama kreak. Permainan ini dulunya dimainkan oleh Pangeran Edward. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa kriket berasal dari sebuah olahraga bernama kriket yang diketahui dimainkan pada tahun 1598. 2 abad setelah kemunculan awalnya, kriket baru mendapat perhatian dan dikembangkan oleh lembaga resmi di Inggris dan menjadi salah satu olahraga nasional. Kriket akhirnya mulai diperkenalkan ke dunia oleh para tentara yang tinggal di pangkalan militer, terutama di negara persemakmuran. Oleh sebab itu, kriket makin populer di negara-negara bekas persemakmuran Inggris seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, hingga India. Olahraga ini mencapai masa keemasannya pada 2 dekade sebelum Perang Dunia Pertama terjadi. Masa keemasan tersebut setelah melahirkan pemain-pemain kriket terbaik yang diingat hingga kini seperti William Gilbert Grace dan Sir Donald George Bradman. Pada tahun 1909 barulah dibentuk Dewan Kriket Internasional atau International Cricket Council atau disingkat ICC. Saat ini ICC bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab dengan anggota sebanyak 106 negara. 10 negara menjadi anggota penuh ICC yakni Inggris, Australia, India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Zimbabwe, Afrika Selatan, New Zealand, dan Hindia Barat atau West Indies. Sementara 96 negara lainnya terdaftar sebagai anggota tidak penuh. ICC inilah yang mengatur ajang kejuaraan kriket internasional atau Cricket World Cup. Next, lahirnya kriket Indonesia. Jika disamakan, olahraga kriket ini mirip dengan permainan kasti yang sudah sering dimainkan masyarakat Indonesia. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim dengan anggota tim berjumlah 11 orang dan melibatkan bola seperti alat pemukul. Kemunculan kriket di Indonesia baru terjadi pada tahun 1880-an. Saat itu permainan ini dimainkan di Jakarta, tepatnya di daerah Monumen Nasional. Barulah pada tahun 1992 permainan kriket makin populer hingga membentuk sebuah asosiasi yang bernama Jakarta Cricket Association atau JCA. Tidak hanya itu, bersamaan dengan asosiasi tersebut muncul pula kompetisi Liga Kriket di Indonesia. Next, pengertian. Kriket adalah sebuah olahraga tim yang dimainkan antara 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 11 orang. Bentuk modern kriket berawal dari Inggris dan olahraga ini populer di negara-negara persemakmuran di beberapa negara di Asia Selatan, misal India, Pakistan, Sri Lanka yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kriket merupakan permainan yang menggunakan pemukul, bat, dan bola. Tujuan memakai permainan adalah untuk mencetak lebih banyak run atau angka dibandingkan tim lainnya. Permainan kriket dapat berlangsung hingga 5 hari dan dapat berlangsung 6 jam atau lebih setiap harinya. Next, hukum dan aturan permainan. Aturan permainan kriket termodifikasi dalam The Law of Cricket atau hukum kriket yang berlaku global. Versi paling awal yang diketahui dari Laws of Cricket disusun tahun 1744. Sejak tahun 1788, pedoman ini dimiliki oleh dan dijaga oleh Marylebone Cricket Club di London. Peraturan dalam permainan kriket bertujuan untuk memudahkan jalannya pertandingan.
Setiap pemain harus patuh peraturan yang sudah ditetapkan dalam permainan ini. Next. Beberapa peran yang dilakukan oleh pemain dalam permainan kriket. Pada permainan kriket, masing-masing tim terdiri dari kapten tim yang bertugas menentukan strategi dan pemain yang turun ke lapangan di awal pertandingan. Yang kedua ada batsman, bertugas memukul bola. Setiap pemukul memiliki 2 kali kesempatan untuk memukul bola, kemudian diganti oleh rekan lainnya. Jika satu pemukul gagal, maka ia harus keluar dari lapangan dan digantikan pemain lainnya. Yang ketiga ada bowler, bertugas melempar bola. Yang keempat ada fielders, memiliki peran sebagai penangkap bola yang dipukul oleh pemain lawan. Jika berhasil menangkap bola, tim pemukul tidak akan mendapatkan skor atoran. Yang keempat ada wicket keeper, sama seperti fielders. Wicket bertugas untuk menangkap bola yang tidak dapat dipukul oleh batsman. Posisi wicket keeper berada di belakang batsman, lalu di depan gawang kriket yang berupa 3 tongkat berdiri sejajar di belakang pemukul. Yang keenam ada min on and min off, merupakan tenaga kanan batsman yang berada di kiri atau min off dan kanan min on. Guli bertugas menangkap bola sebelum bola meluncur lebih jauh dan membuka peluang pemain lawan untuk berlari. Posisi berada di belakang pemain yang bertugas sebagai slips. Yang ke-8 ada slip berjumlah 4 orang yang terdiri sejajar di belakang gawang pada bagian offside, di antara area pemukul bola dan tradesman. Yang ke-9 ada long on and long off, berada di sebelah kiri boulder long on dan sebelah kanan atau boulder long off. Next, cara bermain kriket. Yang pertama, saat pertandingan dimulai, tim menjaga masuk ke dalam lapangan, kemudian disusul 2 pemukul masuk ke lapangan. Yang kedua, kedua pemukul berdiri di depan stump, masing-masing berada di atas lapangan atau pitch. Posisi kedua pemukul saling berseberangan. Yang ketiga, pemukul pertama siap memukul bola dan pemukul kedua siap untuk beralih ke ujung stump lainnya, yaitu ke arah pemukul pertama. Kemudian beralih kembali jika bola belum diambil oleh regu fielding. Yang keempat, apabila salah satu pemukul terdismiss, maka digantikan oleh pemukul lainnya. Dan begitu seterusnya, pemukul sudah terdismiss tidak dapat memukul lagi. Setiap pemukul berusaha memukul bola sebanyak mungkin untuk mengumpulkan run atau angka. Yang keenam, setelah itu kedua tim bertukar posisi antara tim menjaga dan tim memukul. Yang ketujuh, apabila salah satu tim memperoleh nilai lebih tinggi dari tim lainnya, maka tim tersebut dikatakan menang. Next, peralatan yang dibutuhkan dalam pertandingan kriket. Lapangan kriket berbentuk bulat atau oval dengan permukaan yang tertutup rumput pada umumnya. Lapangan kriket memiliki ukuran sekitar 137 sampai 150 meter. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam pertandingan kriket ada bat, bola gawang, helm, pelindung lutut, sarung tangan, dan sepatu. Yang pertama ada bat atau tongkat pemukul, merupakan peralatan khusus yang digunakan oleh batsman dalam olahraga kriket untuk memukul bola. Yang kedua ada bola kriket, biasanya punya 2 jenis dengan ukuran yang sama. Bola putih biasanya digunakan di laga over terbatas, dan bola merah biasanya digunakan dalam tes kriket kelas 1 dan beberapa format lainnya. Next, yang ketiga ada gawang. Gawang pada permainan kriket tidak menggunakan jaring, melainkan terdiri dari 3 buah tonggak atau tiang yang berdiri sejajar dan ditancapkan ke tanah. Masing-masing tonggak untuk kriket ini memiliki 71 cm dan diletakkan di ujung-ujung area yang digunakan melempar dan memukul bola kriket. Yang keempat ada helm. Yang kelima ada pelindung lutut. Yang keenam ada sarung tangan. Yang ketujuh, para pemain profesional umumnya akan menggunakan sepatu khusus untuk bermain kriket yang memiliki perbedaan pada alas sepatunya. Next, terima kasih. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.